Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Rukoyah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tolong disimak baik-baik ya. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian teknologi digital melalui penjelasan guru dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui perbedaan teknologi analog dan teknologi digital melalui penjelasan guru dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan teknologi digital melalui penjelasan guru dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui manfaat aplikasi teknologi digital melalui penjelasan guru dengan benar. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu teknologi digital? Kalian pasti tahu kan teknologi digital itu apa? Nah, jadi teknologi digital merupakan alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, melainkan sistem operasinya secara otomatis dengan sistem komputerisasi atau formatnya yang dapat dibaca oleh komputer. Ya, jadi teknologi digital itu merupakan perkembangan teknologi dari analog, di mana teknologi analog itu masih menggunakan sistem yang manual, maksudnya belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis, seperti teknologi digital yang sekarang ini. Dan ada juga pengertian dari teknologi digital lainnya, yaitu teknologi yang berbasis sinyal komputer, di mana sinyalnya ini bersifat terputus-putus dan nanti akan dikirimkan ke dalam bilangan biner. Nah, bilangan biner ini maksudnya angka atau berbasis 2, yaitu angka 1 dan 0. Nah, itu tadi adalah pengertian dari teknologi digital. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa saja manfaat aplikasi dari teknologi digital? Nah, pasti kalian penasaran kan? Yuk kita simak materi ini. Di sini terdapat perbedaan, yaitu dari teknologi analog dan teknologi digital. Nah, teknologi analog yaitu masih menggunakan sistem manual, di mana maksudnya belum sepenuhnya bekerja secara otomatis. Sedangkan teknologi digital itu sistem pengoperasiannya itu serba otomatis dan canggih. Nah, untuk teknologi analog mengirimkan sinyalnya itu dalam bentuk gelombang, sedangkan teknologi digital mengirimkan sinyalnya itu dalam bentuk digit. Nah, itu tadi adalah pengertian dari teknologi digital. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa saja manfaat aplikasi dari teknologi digital? Nah, di sini ada contohnya dari teknologi digital, yaitu handphone atau telepon seluler, di mana telepon seluler ini dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon kabel. Ya, nah, kalau misalnya teknologi analog itu yang masih teleponnya menggunakan kabel. Adapun cara kerja dari telepon seluler. Cara kerja telepon seluler. Suara dari pengirim diterima oleh mikrofon. Kemudian mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Setelah itu, dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Jadi sebelum sinyal suara itu ditransmisikan, nah sinyal suara tersebut diubah dulu menjadi kode-kode digital. Nah, kode-kode digital ini yang tadi yaitu 0 dan 1. Misalnya pada saat kita mau menelpon, nah suara kita berbicara halo, nah itu nanti akan muncul kode digitalnya, yaitu bisa 10101000 dan lain-lain.
Nanti suara kita bisa didengar oleh si penerima. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu laptop. Jadi laptop ini termasuk contoh teknologi digital, sedangkan yang sampingnya yaitu mesin ketik, yaitu teknologi analog. Kenapa laptop termasuk teknologi digital? Jadi awalnya itu terdapat sistem analog dan sistem digital. Sistem analog itu awal lahirnya itu sistem telekomunikasi, sementara sistem digitalnya itu awal lahirnya itu ilmu komputer. Nah, ketika keunggulan dari analog dan digital itu digabungkan, maka lahirlah si internet ini. Nah, dengan adanya si internet ini, komputer itu berkembang, yaitu menjadi laptop. Lalu, di sini ada kelebihan dari teknologi digital. Yang pertama, jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Jadi, jaringan untuk komunikasinya semakin berkembang. Yang kedua, informasinya mudah diproses dan dimodifikasi. Yang ketiga, membuat kualitas komunikasinya tidak tergantung pada jarak. Lalu ada kekurangan dari teknologi digital, yaitu yang pertama, rentan terhadap kerusakan, jadi cepat rusak. Nah, yang kedua, investasinya mahal ya. Selanjutnya, teknologi digital itu telah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu sebagai media atau alat bantu aktivitas di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang bisnis, bidang pendidikan, bidang arsitektur, bidang keilmuan, bidang fotografi, dan bidang sosial. Yang pertama itu bidang bisnis. Di bidang bisnis, teknologi digital ini semakin mudah untuk mempromosikan bisnisnya melalui website atau media sosial dengan memposting foto atau video produknya. Nah, aplikasi media sosialnya itu seperti Facebook, Twitter, BBM, Google+, Line, WhatsApp juga dapat membantu para pembisnis menemukan pelanggan baru, yaitu bisa melalui handphone. Jadi dengan usaha online ini bukan hanya dapat memperluas pasar mereka ke seluruh penjuru Indonesia saja, tetapi juga bisa ke luar negeri. Jadi penggunaan teknologi digital ini akan menguntungkan karena dapat menghemat biaya total penjualan. Misalnya, sekarang tidak perlu lagi menyewa toko atau tempat khusus penjualan, tetapi masih bisa memasarkannya yaitu melalui aplikasi tertentu di HP. Tetapi masih bisa memasarkannya melalui aplikasi. Yang kedua yaitu bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, teknologi digital ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, yaitu membutuhkan komputer, laptop, handphone untuk mengakses internet dalam mengerjakan tugas kuliahnya. Guru dan dosen pun mempermudah dalam mengajarkan pelajaran kepada siswa, yaitu di depan kelas dengan bantuan proyektor, sehingga siswa dapat lebih fokus dalam mengambil pelajaran. Adapun aplikasi untuk sekolah daring atau pembelajaran daring yaitu Rumah Belajar, Ruang Guru, Kuiper, Zenius, Kelas Pintar, Meja Kita, dan lain-lain. Itu semua adalah aplikasi untuk membantu di bidang pendidikan. Lalu yang ketiga bidang arsitektur. Dalam bidang arsitektur, bangunan yang dirancang sebelumnya hanya menggunakan kertas kosong, penggaris, dan pensil yang gambarnya tidak terlihat sempurna dari semua sisi. Namun, kini dengan adanya teknologi digital, yaitu istilahnya 3 dimensi, ketika desain dengan 3 dimensi itu selesai, itu bisa dilihat di monitor dan semua sisinya bisa dilihat. Jadi inilah gambarannya. Selanjutnya bidang keilmuan. Dalam bidang keilmuan, teknologi digital juga bisa dimanfaatkan. Dalam bidang penelitian yaitu terdapat mikroskop digitalisasi, teleskop, teropong, dan lain sebagainya. Nah, nanti apa yang akan terlihat di mikroskop itu akan ditampilkan di layar monitor. Begitu pula dengan teleskop dan teropong. Inilah gambar mikroskop digital. Yang kelima yaitu bidang fotografi. Di bidang fotografi, roll film masih digunakan untuk menyimpan hasil jepretan. Roll film yang sudah jadi
harus diganti dengan yang baru. Untuk mencetaknya juga harus menunggu roll filmnya habis. Saat memotret itu harus bagus, karena kita tidak tahu pemotretan sebenarnya sebelum mencetak. Di teknologi digital sekarang, yaitu ada kamera digital, di mana kamera ini lebih menarik, lebih mudah, dan hasilnya jauh lebih baik dari kamera sebelumnya. Inilah gambar roll filmnya, dan ini gambar kamera digital. Yang terakhir, yang keenam, bidang sosial. Dalam bidang sosial, teknologi digital itu dapat berupa televisi, komputer, internet, dan proyektor, yaitu dipakai oleh banyak orang di satu tempat, yaitu seperti nonton bareng atau pertandingan apapun. Nah, kebersamaan saat nonton bareng itu membuktikan bahwa teknologi digital itu bermanfaat di bidang sosial. Setiap orang itu merasakan dan menikmati teknologi ini, dan hubungan antara satu sama lain juga semakin dekat, lebih harmonis, dan meningkatkan nilai sosialnya. Adapun manfaat produk digital. Yang pertama, mudah berkomunikasi, mendapatkan informasi lebih cepat, memberikan kemudahan bagi pencari kerja, mengurangi biaya dan juga dapat mempersingkat waktu, terus tempat menuangkan kreativitas dan juga dapat melakukan transaksi belanja dengan mudah. Itulah materi di minggu kali ini. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, di sini ada terdiri dari 3 soal. Silahkan kalian kerjakan masing-masing. Nanti dikumpulkan di WA group yang ada ibunya. Soal sudah dibahas ya di pertemuan kali ini, pasti kalian bisa. Jika ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silakan PC ke ibu saja ya. Semangat mengerjakan. Nanti ibu akan tunjuk salah satu siswa dari hasil jawaban itu, karena ini sudah dibahas tadi ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.